Perayaan Tahun Baru Cina di seluruh dunia selalu meriah dan ramai, lebih-lebih di negeri asalnya Cina. Di balik gegap gempita perayaan Tahun Baru Cina, ada sejumlah peristiwa mematikan terjadi saat perayaan tersebut, baik itu di Cina maupun di negara lainnya. Berikut rangkumannya. Tragedi kekacauan mematikan saat perayaan Imlek di Shanghai pada tahun 2004 adalah salah satu insiden paling mematikan yang terjadi selama perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok. Kejadian ini terjadi pada 5 Februari 2004 saat festival Lentera yang menandai akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Apa yang terjadi? Tragedi ini berlangsung di jembatan pejalan kaki Jalan Changjiang yang bersejarah dekat Sungai Huangpu. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan lentera dan kembang api. Karena kerumunan semakin padat, terjadi dorong-mendorong hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak terkendali. Banyak orang terinjak-injak, tercekik, atau terhimpit di pagar pembatas. Penyebab tragedi. Kerumunan yang berlebihan. Festival ini mendatangkan jauh lebih banyak orang daripada yang diperkirakan, sementara area tersebut tidak memiliki pengendalian massa yang memadai. Perkiraan jumlah massa saat tragedi penyerbuan Festival Lentera Shanghai 2004 bervariasi dalam berbagai laporan. Namun, menurut sumber media dan saksi mata, diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga lebih dari 30.000 orang yang memadati area sekitar jembatan pejalan kaki Changjiang dekat Sungai Huangpu saat kejadian. Karena festival ini sangat populer dan diadakan di ruang publik yang terbatas, kepadatan yang luar biasa tinggi menyebabkan situasi tidak terkendali, yang akhirnya berujung pada penyerbuan dan korban jiwa. Kurangnya tindakan keamanan, tidak tersedia cukup jalur keluar atau jalur darurat, kepanikan dan misinformasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa seseorang di tengah kerumunan berteriak tentang bahaya yang tidak jelas, menyebabkan orang-orang panik dan berdesak-desakan ke berbagai arah. Korban dan dampak. Sedikitnya 37 orang tewas dan lebih dari 15 lainnya luka-luka. Pemerintah Tiongkok mendapat kritik atas kurangnya pengendalian massa. Setelah tragedi ini, pihak berwenang menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk acara publik berskala besar, termasuk membatasi jumlah pengunjung dan meningkatkan sistem tanggap darurat. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya kepadatan massa dalam acara besar, terutama di kota padat penduduk seperti Shanghai. Menurut Anda, apakah risiko serupa masih ada dalam perayaan besar saat ini? Tragedi ledakan truk kembang api di Henan, Cina pada tahun 2013. Pada 1 Februari 2013, sebuah insiden mengerikan terjadi di Provinsi Henan, Cina, ketika sebuah truk yang membawa kembang api meledak di jalan tol G30 Lianhuo, dekat Yichang. Ledakan ini menyebabkan runtuhnya sebagian jembatan jalan tol, menewaskan sedikitnya 26 orang, dan melukai puluhan lainnya. Kronologi kejadian. Truk yang mengangkut muatan besar kembang api sedang dalam perjalanan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek saat tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ledakan itu cukup kuat untuk menghancurkan sebagian jalan tol yang berada di atas jembatan. Akibatnya beberapa kendaraan yang berada di atasnya jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter ke dasar lembah di bawahnya. Petugas darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk menyelamatkan korban, tetapi banyak yang sudah kehilangan nyawa di tempat kejadian. Penyebab dan investigasi, pemerintah Cina melakukan penyelidikan intensif dan menemukan bahwa ledakan terjadi akibat buruknya standar keamanan dalam pengangkutan kembang api. Truk tersebut diyakini membawa muatan berlebih, dan sistem penyimpanan yang tidak aman menyebabkan percikan api yang akhirnya memicu ledakan. Dampak dan respons pemerintah. Tragedi ini memicu kritik besar terhadap industri kembang api di Cina, yang sering mengalami kecelakaan akibat kelalaian dalam penyimpanan dan pengangkutan. Pemerintah memperketat regulasi terkait pengiriman kembang api, terutama menjelang Tahun Baru Imlek, dengan mewajibkan pemeriksaan lebih ketat terhadap kendaraan yang membawa bahan peledak. Pelajaran dari tragedi.
Kejadian ini menjadi pengingat betapa berbahayanya industri kembang api jika tidak dikelola dengan baik. Sejak peristiwa ini, China mulai membatasi produksi dan distribusi kembang api di beberapa daerah, serta meningkatkan kampanye keselamatan bagi masyarakat. Tragedi Henan 2013 adalah salah satu insiden Tahun Baru Imlek paling kelam dalam sejarah modern China, mencerminkan risiko yang masih mengintai di balik tradisi perayaan dengan kembang api. Tragedi kapal karam di Sabah, Malaysia, saat perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2017 adalah salah satu insiden yang mengguncang komunitas wisatawan dan pihak berwenang Malaysia. Apa yang terjadi pada 28 Januari 2017 yang bertepatan dengan Tahun Baru Imlek? Sebuah kapal wisata yang membawa 31 turis asal Cina beserta kru berangkat dari kota Kinabalu, Sabah, menuju Pulau Mengalum, sebuah destinasi wisata populer di Laut Cina Selatan. Namun, di tengah perjalanan kapal tersebut mengalami kecelakaan dan terbalik akibat cuaca buruk serta dugaan kelebihan muatan, korban dan penyelamatan. Dari 31 turis asal Cina, 4 orang dinyatakan tewas, sementara 5 lainnya hilang dan tidak pernah ditemukan. Kapten kapal dan kru berhasil selamat, tetapi kemudian ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim penyelamat Malaysia, bersama dengan Angkatan Laut dan Badan Penyelamat Maritim, segera melakukan pencarian, tetapi kondisi laut yang ganas memperlambat proses evakuasi. Penyebab kecelakaan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan kecelakaan ini antara lain: kelebihan muatan. Kapal diduga membawa lebih banyak penumpang daripada kapasitas yang seharusnya. 2. Cuaca buruk. Ombak tinggi dan angin kencang membuat kapal sulit dikendalikan. 3. Kelalaian keselamatan. Investigasi menemukan bahwa kapal tidak memiliki cukup jaket pelampung untuk semua penumpang, serta kurangnya sistem komunikasi darurat, dampak dan respons. Insiden ini memicu kemarahan publik di China karena banyak wisatawan mereka yang menjadi korban. Pemerintah Malaysia memperketat regulasi untuk kapal wisata, termasuk inspeksi lebih ketat terhadap agen perjalanan yang menawarkan tur laut. Operator kapal yang bertanggung jawab atas perjalanan tersebut akhirnya dihukum karena kelalaian. Kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya keamanan dalam industri pariwisata, terutama yang berkaitan dengan wisata bahari. Banyak negara, termasuk Malaysia, kemudian meningkatkan standar keselamatan untuk kapal wisata agar tragedi serupa tidak terulang.